Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bahasan daripada salatul jenazah dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang tata cara menjalankan sholat jenazah. Wal fardhu lis salati kabbir nawiya thumma qra'il hamda wa kabbir thaniya wa ba'dahu shalli 'alal mughaffi wa thalithan tad'u liman tuwfi min ba'di takbir wassalamu wa qadirun yalzamuhul qiyam. Ini furud atau arkan salat al jenazah. Kemudian setelah disolatkan, siapakah orang yang mendapatkan kewajiban untuk mensolatkan? Yang mendapatkan kewajiban untuk yang mensolatkan adalah setiap orang muslim yang baligh, al-aqil, setiap mukallaf. Ya, sebagaimana dia memiliki tanggung jawab, ya, hakul muslim alal muslim. Yang dimaksud hakul muslim alal muslim secara keseluruhan, secara khusus adalah memang seorang muslim yang sudah baligh, berakal, sehingga satu sama lain punya hak. Termasuknya dalam mensalatkan jenazah. Sehingga mereka orang yang wajib mensalatkan jenazah. Kalau seandainya ada seorang perempuan ikut salat jenazah boleh. Orang perempuan ikut salat jenazah boleh. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Terlebih kalau seandainya di rumahnya ngelatin sendiri, boleh-boleh aja, nggak menjadi masalah. Ya, tidak ada nggak ada persyaratan harus laki-laki, enggak. Perempuan boleh mensalatkan jenazah. Boleh. Ya. Kalau seandainya sudah ada perempuan yang mensalatkan, gugur kewajiban seorang laki-laki. Ya. Kan fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang menjalankan, selesai. Gitu. Tapi yang menjalankannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah disolatkan, dibawa ke kuburan. Kuburan pakai apa? Pakai keranda. Ya. Diangkat. Baik itu yang ngangkat satu orang, kalau kecil kan kecil satu orang. Kalau dewasa, ya, depan belakang atau dua orang depan, dua orang belakang diangkat. Ya. Kalau ngangkat jenazah, membawa jenazah, itu yang dibawa kepalanya dulu. Kepalanya di depan, bukan di belakang. Contoh misalnya seumpama ini keranda. Ya, keranda, ini kepala, ini kaki. Jadi bawahnya seperti ini. Nah, gitu. Ini kan kepala kan? Ini bukan begini. Bukan. Ini kakinya dulu. Ini kepalanya di depan. Gitu. Sunnahnya. Kemudian ketika mengantarkan jenazah, maka dianjurkan yang mengantarkan itu di depan, bukan di belakang. Apabila si mayit adalah orang yang dewasa. Tapi kalau seandainya yang mati itu adalah anak kecil, maka disunahkan, dianjurkannya itu yang nganterin itu di belakang. Jadi anak kecil yang di depan. Itu kalau yang meninggal anak kecil. Karena anak kecil digendong seperti ini ya. Di depan. Nah, kenapa demikian perbedaannya? Kalau yang anak kecil memberikan syafaat kepada orang yang mengantarkan. Tapi kalau yang meninggal itu orang dewasa, maka yang mengantarkan memintakan syafaat kepada Allah, kepada orang yang diantar. Paham ya? Ya. Jadi orang-orang datang dulu seakan-akan seperti itu. Lamaran seperti itu. Kayak orang lamaran, yang mantannya mana di belakang sana. Yang datang diutus dulu. Siapa ini? Yufa. Siapa nih? Siapa lagi? Ridho. Utusannya. Wah, dia nggak dianggap. Datang lagi belakangnya. Terus seperti itu. Sehingga ada setiap fulan nih. Dianggap selesai. Udah. Berarti masuk. Gitu. Coba yang datang nggak dikenal. Nunggu dulu situ. Tapi kalau datang udah dikenal sama siapa? Oh, masih fulan. Oh ya. Masuk. Nah, begitu. Sama seperti ketika mengatakan jenazah seakan-akan seperti itu.
Jadi kalau seandainya yang diantarkan adalah jenazah yang dewasa, maka yang mengantarkan di depan, jangan cepet-cepetan, paling depan dianya. Lah, tapi orang yang mengantarkan di depan, jenazahnya di belakang. Tapi kalau yang diantarkan itu anak kecil, maka anak kecil di depan, yang nganterin di belakang. Paham? Jadi perbedaannya seperti itu. Kemudian setelah dibawa ke kuburan, maka dikuburkan. Wa dafnuhu li qiblatin qad aujabu wa sunna fi lahdin bi ardin taslubu. Ada kewajiban, ada kesunahan di dalam menguburkan. Kewajiban di dalam menguburkan itu yang penting dibikinkan hufrah, lubang, ya, tahrusuhu minas siba', yang bisa menjaga dari binatang buas dan juga bisa mengcounter untuk bau mayat tersebut, jenazah tersebut atau bangkai ini tidak keluar. Itu namanya lubangnya seperti itu. Jadi bikinkan, makanya paling afdal itu ya qamatun wa bastah. Satu diri orang, kemudian tangannya begini. Ya, memang benar-benar dalam begini. Ente berdiri kemudian begini nih. Nah, segini, panjang, dalam. Itu lebih afdal. Ya. Tapi kalau seandainya memang tanahnya itu keras, apalagi kadang ada airnya, ya, maka minimal adalah hufratun taktum raihatahu, yang bisa menghalangi bau bangkai ini keluar. Tidak bisa menahan adanya bau, nggak bisa. Ya, karena jenazah akan menjadi bangkai di situ, lama-lama berubah bau kan. Nah, itu bau itu nggak bisa dihilangin. Tapi bagaimana caranya bau itu tidak keluar? Makanya diperlukan kuburan untuk menutupi bau tersebut, biar nggak bau. Kenapa? Karena bangkai manusia itu bangkai yang paling bau, paling busuk adalah bangkai manusia. Begitu. Nah, makanya ini kewajibannya. Ya. Hufratun taktum raihatahu, kemudian wa tahrusuhu minas siba'. Itu yang paling penting. Itu kewajiban. Afdalnya fi lahdin, dibikinkan lahad. Dibikinkan lahad. Ada lahad, ada syak. Lahad itu bi'ardin taslubu, di tanah yang padat, bukan gembur. Ya, seperti di Indonesia, ya ini tanahnya tanah padat. Ya. Kecuali kalau di beberapa tempat yang memang tanahnya tanah pasir, nah, itu nggak bisa dibikinkan lahat, nggak bisa, karena kalau di lahat itu ya bikin lobangan. Ya, ini masalah di bawahnya, kemudian ini ada lobangan nih, ini garis seperti ini bikin lobang yang pas untuk mayat tersebut. Kadang kita ini penggali-penggali kubur itu hanya sekedar untuk begini doang. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya penggali kubur itu ya gimana caranya mayat ketika masuk pas, ya jadi seperti ini ke bawah. Jadi ketika dimasukkan, dek begitu, udah selesai. Gimana tuh? Ya udah lo atur bagaimana caranya seperti itu. Kadang enggak, yang penting ada gini ini kemudian begini doang. Ala kulli hal, ya afdalnya dibikin lahat. Kalau emang ardhun taslubu, woi tanahnya keras. Tapi kalau memang tanahnya itu pasir, maka dibikin syak. Ya, bikinkan di tengah. Ya, tengah sekira pas badannya. Makanya lubangnya agak gedean dikit. Kemudian bikin lubang lagi di tengah. Untuk apa ini? Untuk memasukkan jenazah. Mayat. Jadi mayat kadang-kadang dipendem. Tek, begitu. Tutup. Jadi nggak goyang-goyang kemana lagi, nggak bisa. Pasti seperti itu. Paham nggak ente? Makanya sebenarnya penggali-penggali kubur itu perlu belajar.
Tanya sama ustadz, tanya sama kiai, tanya sama habaib. Ustadz, bagaimana cara menggali kubur dengan benar? Ya, bagaimana cara membuat lahad? Bagaimana cara membuat syak? Ya, sehingga ada sunnah-sunnah yang perlu yang dianjurkan ketika mengkuburkan jenazah tersebut. Bukan asal-asalan. Oh, dari dulu begini. Ya, lo dari dulu dari siapa? Siapa mengajarkannya? Tanya. Ya, tanya kepada ustadz, betul enggak? Ya, bagaimana cara mengkubur? Terus harus tanya juga. Di mana menguburkannya? Di mana menguburkan? Maksudnya bagaimana? Jangan sampai ada kuburan di atas kuburan. Kecuali kalau seandainya kuburan di atas kuburan tersebut yang bawah sudah hancur. Sudah tidak tersisa. Itu boleh. Tapi kalau seandainya kuburan tersebut di bawahnya masih ada tulang belulang, di situ masih ada haram untuk digali lagi. Haram hukumnya. Yahrum nabsyul kubur. Ya. Kenapa? Karena menghinakan kehormatan mayit tersebut. Ya. Makanya perlu diketahui. Ya, termasuk caranya bagaimana? Ditulis tahun kematian. Tahun kematian. Sehingga berbeda tanah, berbeda masa kehancuran mayit tersebut. Di Indonesia lebih cepat. Karena tanahnya tanah lembab. Lembab. Tapi kalau di Hadramaut, di Tarim sana, hampir 40 tahun, 50 tahun baru boleh dikeduk lagi. Di Indonesia lebih cepat karena lembab. Ya, cepat hancur. Ya, kalau sana kan panas. Ya, jadi susah. Tapi kalau di sini makanya kalau sama-sama panas sama lembab, cepetan lembab. Cepat hancur badannya. Ya, paham gak itu? Jadi ketika dikuburin, ya, tanya karena kadang ada berair ya. Jadi cepat dia rusak. Ya, nanti berapa tahun boleh dikeduk lagi ini kuburan. Karena kalau seandainya kuburan itu buat satu-satu, ngabisin tanah. Ngabisin tanah. Ya. Ngabisin tanah. Sekarang tanah kuburan tinggal ada. Jarang tanah kuburan itu udah nggak ada lagi. Semua orang sudah menjadikan tanah-tanah ya untuk rusun ya atau kontrakan atau properti yang lain ya. Yang untuk diwakafkan menjadi tanah kuburan kan nggak ada. Jarang banget. Padahal itu adalah tempat terakhir peristirahatan manusia di situ. Mana ada siapa yang mau memperjuangkan haknya para orang-orang yang akan mati. Dibikinkan kuburan mana? Itu pun susah. Harus ada RT RW-nya dan sebagainya. Ya. Begitu. Kalau nggak punya KTP, dipulangin ke Jawa. Pulangin ke daerahnya. Kasihan. Ya. Hanya perlu diperjuangkan tanah kuburan itu. Bikin kuburan seluas-luasnya. Atau ditata dengan rapi. Oh, ini di berapa tahun. Ini boleh dikeduk apa enggak. Ya. Takutnya kalau dikeduk masih ada orangnya di situ. Masih. Ya. Itu izra namanya. Menghinakan mayit. Ya, nggak boleh. Ya, harus tahu. Di mana keduknya. Seberapa kedukannya. Ya, di mana letaknya. Sehingga tidak menodai kehormatan mayit yang lain. Kemudian seberapa ngeduknya. Kemudian bagaimana cara mengeduknya tadi, apakah dibikin lahat atau syak? Ya, perlu dipertanyakan, harus tanya. Orang-orang kuburan tanya. Ya. Gitu. Sebenarnya banyak orang mati karena banyak orang-orang yang penggali kuburan berdoanya setiap hari, ya Allah, kirimkan jenazah. Ya Allah, kirimkan jenazah. Ini kuburan sepi banget sih, nggak ada yang mati, Bapak. Ini ya Allah, kuburan sepi banget ya Allah. Nggak ada yang mati. Gitu. Orang yang sehat minta ya Allah panjang umur, sehat afiat. Penjaga kalau semuanya sehat panjang umur semuanya, ya kemudian yang ngasih rezeki di siapa itu? Ya, penggali kubur.
Ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkayakan penggali kubur, Allah tahu bagaimana caranya mengkayakan penggali kubur. Subhanallah. Ya, itu. Ala kulli hal, penggali kubur. Bukan berarti penggali kubur itu kerjaan yang hina, enggak. Itu termasuk amalan mulia. Kenapa? Karena membantu kaum muslimin untuk dikuburkan. Ya. Boleh nggak mengambil gaji upah? Boleh-boleh saja, orang ngeduk, ya keringetan, ya banting tulang, peras keringat, ya begitu. Kuburan. Kalau ada tulang di dalam kuburan, balikin lagi, rapiin, jangan buat mainan, pedang-pedangan. Ya, apalagi diambil tengkoraknya, dibawa dipajang. Kalau tuh ganti tempat yang lain, cari tempat yang lain, begitu. Makanya wadafnuhu likiblatin kata ujabu wa sunnah fil hadin baladin taslubat. Jadi penggalian yang afdal adalah satu qamatun bastah, satu berdiri dan satu tangan seperti ini namanya qamatun bastah. Kalau memang di sini biasanya agak terlalu enggak terlalu tinggi banget, enggak terlalu dalam banget, enggak terlalu pendek banget. Ala kulli hal memang yang bisa menjaga bau biar tidak keluar, ya. Begitu juga menjaga dari binatang buas agar tidak dikeduk, tidak diambil. Nah, kemudian bagaimana cara menguburkannya? Nah, perlu belajar lagi nguburin mayit. Ya. Jangan mentang-mentang keluarganya, mana anaknya, mana saudaranya, kuburin. Nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti, yang paham, masuk ke liang lahat. Biar cepat prosesi pemakamannya. Ini pada nggak paham, nggak ngerti. Gimana caranya bukanya nih? Mau diapain begini nih? Gimana? Nah, liatin nih. Wa nau yajibu an yudha'a fil qabri lil kiblah. Mayit wajib dihadapkan ke kiblat. Yang wajib itu menghadapkan ke kiblatnya, itu yang wajib. Yang wajib adalah yang wajib nih. Ya, yang wajib menghadapkan ke kiblat. Ada nggak buka tali pocong? Wajib nggak? Kita bahas nih. Ya, lihatin nih di sini, lihatin. Benarkah kalau tidak dibuka tali pocongnya jadi pocong? Nah, itu pemahaman dari siapa? Ya. Ada setan, jin yang menyerupai pocong, ada. Emang nggak ada? Ada. Itu dari siapa? Jin. Bisa. Karena jin itu tasyakul, bisa menyerupai apa aja. Menyerupai ente juga bisa. Ya, menyerupai ente. Ada orang jalan di tengah malam, di tengah hutan. Kok kayak UFO? Padahal bukan UFO, jin. Begitu. Bisa berbentuk apa aja bisa. Tasyakul, itu jin. Bisa berbentuk apa aja. Bisa berbentuk kucing, bisa. Ya, tikus juga bisa, kucing, anjing bisa, bermacam-macam dia bisa, tasyakul. Kalau dia sudah masuk di dunia manusia. Padahal dunianya beda. Jadi pocong itu siapa? Apakah dia menjadi pocong? Bukan. Ya, pocong itu adalah jin yang menakut-nakutin. Jin dia. Lu jangan takut sama pocong. Bener. Kalau ada pocong nih lu jangan takut. Sebenarnya jin itu lebih takut 1000 kali lipat daripada ketakutan manusia ke dia. Kalau ente berani, makanya dia takut. Tapi kalau ente takut, ya dikejar sama dia. Di permainan sama. Siapa yang berani dia menang. Seperti manusia lebih kuat. Ya, dan jin itu bisa dibunuh. Kalau dia sudah masuk dalam dunia kita. Dia menjadi cecek, dibunuh mati. Dia menjadi ular, dibunuh mati. Makanya kalau ada ular di rumah, jangan langsung dibunuh. Bilang dulu, ular. Kalau ente bener-bener ular, ya nggak menjadi masalah. Tapi kalau ente jin, cepet ente keluar. Ya, kalau nggak keluar dibunuh. Kalau dia cukup keluar, berarti jin itu. Tapi kalau dia nggak di situ aja, malah begini-begini terus, bunuh. Berarti itu jin. Berarti itu bukan jin, itu berarti ular.
ngajak berantem ularnya. Tapi kalau seandainya dibilangin kalau ente nggak keluar akan dibunuh, ya begitu. Kalau dia keluar berarti itu jin. Bisa seperti itu, bisa. Jadi kalau seandainya jin itu sudah masuk dalam alamul ins, alamnya manusia, gerakannya nggak secepat gerakan di alamnya dia. Coba ente lari di daratan sama di laut, cepetan mana? Di darat kan cepet. Tapi kalau di laut gak bisa, susah karena bukan dunianya ente. Ente lah sama ikan di laut cepet gak? Coba ditaruh di daratan. Sama seperti itu. Ya. Ente ketika masuk di alamnya jin, ente masuk di dunianya dia. Kekuatan ente hilang. Kekuatan ente yang sesungguhnya enggak, karena dia bukan alamnya ente. Ya. Energi positif yang dalam diri ente enggak ada karena memang di alamnya dia. Begitu juga jin ketika masuk di alamnya manusia, dia enggak yang kekuatannya dia enggak ada. Makanya bisa dibunuh. Ya. Kalau ada jin bisa ditonjok nggak kena, itu bukan jin. Itu bukan jin, bisa ditabok juga bisa, dipegang juga karena dia dimasuk di alaman kita. Ketika sudah masuk di alamnya kita, berarti hukumnya seperti hukum manusia. Ya, ketika dia menjadi seperti hukumnya kita, itu lebih lembat gerakannya. Ya, dan lebih lebih takut. Karena kalau kita apa-apain bisa mati. Mati beneran mati, bisa. Ya. Bukan hayalan seperti dibohongin sama film-film. Film lo percaya. Ya, enggak. Yang lebih menakutkan itu sebenarnya bukan jin yang dari bangsa jin ke manusia, tapi yang paling berbahaya adalah bangsa manusia yang seperti jin. Minal jinnati wan nas, seperti syaitan. Jadi syaitan berbentuk manusia. Nah, itu parah. Begitu. Paham nggak? Jadi pocong, masalah kembali kepada pocong lagi. Pocong. Jadi ada nggak setan pocong? Ya, setan pocong. Ada. Karena memang jin itu bisa berubah-ubah sesuai terserah dia. Dan biasanya pocong itu adanya di Indonesia. Coba di Arab gak ada, gak laku. Begitu. Kuntilanak juga begitu juga, di Indonesia doang kan. Ya. Tuyul adanya di situ. Begitu. Di beberapa tempat bermacam-macam. Ada yang menakutkan. Ya. Di beberapa tempat kan beda-beda. Ya, kalau orang Indonesia ditakutin sama pocong-pocong ini takut banget ya. Karena dia tahu ditakut-takutin begitu takut, ya udah. Ya, setannya atau jinnya berbentuk pocong. Begitu biar nakut-nakutin. Begitu. Ala kulli hal. Ya. Paham enggak? Kewajibannya adalah likiblatin. Kewajibannya adalah dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Ya. Dihadapkan ke kiblat, itu kewajibannya. Kama fi'ila bi Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW seperti itu, menghadap ke kiblat. Kalau seandainya dikuburkan dalam keadaan membelakangi kiblat atau telentang, ya maka boleh digali, kemudian dihadapkan ke kiblat lagi. Nah, bagaimana? Kepalanya di kanan atau di kiri? Alal aiman. Ya berarti kepalanya di kiri, hukumnya sunnah. Kalau kepalanya di kiri seperti ini, hukumnya makruh. Makruh. Sama-sama menghadap kiblat kan, kepalanya begini kan, karena kuburannya. Ini karena kiblat. Ya, kepalanya di mana? Di sini apa di sini? Sunnahnya seperti ini, kayak seperti orang tidur. Kalau seperti ini, sama-sama menghadap kiblat, ya, tapi lambung kiri, hukumnya makruh. Kemudian disunahkan untuk meluaskan kubur. Hukumnya sunnah. Jangan pelit-pelit ketika gali. Ya, pelit banget sehingga nurunin susah banget. Gimana mau nurunin? Nggak bisa. Apalagi jenazahnya ini gede banget. Nggak bisa diturunin. Terlalu mepet banget. Segini gimana mau nurunin? Ya,
Yang benar galinya. Yuwassa' al-qabr, sunnahnya diluaskan kuburnya. Kemudian yu'ammak qamatan, kemudian didalamin. Ya, begitu. Di dalam. Kemudian dipakai lahad. Kalau nggak pakai lahad juga pakai syak. Rasulullah SAW itu dipakaikan lahad. Rasulullah SAW memakai lahad, sama seperti kebanyakan mayit yang ada di Indonesia, begitu. Terus di sini nggak ada, ya, membuka kain kafan, nggak ada. Jadi jelasin di sini, ada di situ. Wadaf nulikib, yang wajib itu menghadapkan kiblat. Jadi kalau seandainya nggak dibuka tali pocongnya, kemudian mati, ya, dikuburin, nggak lupa dibuka tali pocongnya, kemudian bisa hidup lagi, nggak. Jadi pocong juga nggak. Ya, sunnahnya ya dibuka, ya, kemudian ayullahu khadduhu alal ardi, ya, bantalnya kasih tanah. Jadi kasih tanah, kasih bantal, jangan disuruh begini, bukan, kasih bantal. Kasihan suruh ngungkep gitu. Coba ente tidur nggak pakai bantal, bisa nggak? Miring nggak pakai bantal, susah. Ya, paham nggak? Bagaimana cara kasih bantal? Kasih bantal daripada tanah. Siapin tanah, bukan dibulut-bulutin doangan, tapi dibikin kotakan dikit, taruh di belakang pipinya sini. Paham nggak? Paham? Ingat-ingat nih kalau ada mati begituin. Kasih tanah dikit buat ganjel sini. Ya, pipi. Karena kan ini pundak sama pipi nggak sama. Ya nggak? Ente kalau tidur miring gimana? Coba bisa nggak? Ya, kepalanya diginiin. Susah, nyakitin. Gimana caranya biar pipinya nempel seperti itu? Bukan ditungkerepin. Ya kan? Tungkerepin. Salah itu. Ya, gimana? Bikinin. Ya, jadi di daerah kepalanya itu kasih kayak tanah kotak begitu, terus begini, tidurnya nyenyak, ya, hatta yudha'a ala turbi, diletakkan, dibaringkan, yuwassad, dikasih bantalnya dari tanah, bantal, paham gak ini? Dibantalin, bukan dicengkurpin. Jadi jangan hanya gelondong bulut tanah bulut doang, lah, bikinkan seperti ini, ya, saat kayak bata begitu. Kalau nggak ada bata, kasih itu hebel, bawa di kuburan. Ya, hebel sedikit. Ya, bisa hebel, kasih hebel gitu kan bisa gini. Kalau nggak pakai tanah yang agak empukan dikit. Jadi ketika dikinin enak. Ya deh, emang begitu, bukan ditengkerepin. Ya. Paham nggak? Kadang makanya perlu ngaji. Ngubur-nguburin doang ditungkerin, kasihan banget. Kemudian ketika menaruh itu pinggul, tahu nggak pinggul? Agak ditarik dikit. Nih, latih sini, pinggulnya ditarik dari bawah. Jadi begini. Nah, agak nekuk dikit kayak orang kayak ruku. Nih, seperti ini nih. Ya, pinggulnya begini, diundurin dikit sehingga seperti ini. Kaki nggak harus dibuka sampai netep taruh nempel ke tanah, nggak wajib. Siapa yang bilang begitu wajib? Kagak ada. Buka kakinya biar nempelin ke tanah, kagak ada wajib. Waduh, makanya perlu ngaji. Ya, perlu ngaji yang benar. Cara menguburkan mayit dengan benar. Bukan sembarangan, yang kakinya buka. Ya. Yang dibuka bukan itunya. Ya. Yang penting ini ke mayit menghadap ke kiblat. Kalau mau buka tali pocongnya, silakan buat tali pocong. Udah begitu. Pipinya buka bawahnya aja. Tempelin ke tanah yang benar-benar nempel ke tanah. Pipi bawah. Atas nggak usah. Tutup lagi. Ya, bagaimana cara membukanya? Ya, harus tahu cara membukanya. Karena itu kain kafan
Ya kan kemarin kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buka sedikit ya. Nah, taruh di sini. Kemudian dikasih tanah, tutup, adanin. Begitu. Jangan sembarangan, bukan sembarangan. Makanya harus kudu praktek. Nguburin pun harus praktek. Belajar. Ya, dia manusia, bukan binatang. Ya, dihormatin jenazahnya dia. Makanya cara menguburkannya beda dengan yang lainnya. Ya, dihadapkan kiblat, ya. Kalau memang tidak bisa begitu, makanya tanah itu buat ganjel doang. Biar gak miring gini lagi. Sebenarnya itu bukan miring gini, kebanyakan salah kita. Sampai agak-agak tengkurepan begitu. Makanya kayak begini. Enggak, sebenarnya memang benar-benar begini doang. Benar-benar begini doang. Nah, ini. Nih, kepala ini kan seperti ini. Nah, pas benar seperti ini. Ini namanya begini. Bukan begini. Ini tengkurap namanya, kasihan. Iya enggak? Kebanyakan begini kan? Ya, kebanyakan begini ya. Tengkurap begini, ya Allah, kasihan. Begini saudara-saudara. Ya, ini. Hadap ke kiblat. Terus bagaimana caranya? Makanya kasih kayu, kasih apa namanya? Tanah untuk apa biar begini. Nih, begini. Ke kiblat, kasih bantal. Jangan beginiin, nungkerepin, nungsep ke tanah begitu. Kasihan. Beneran ini. Ya, kebanyakan begitu ya. Nyungsep kan, ya Allah, kasihan banget. Bukan disungsepin. Saudara-saudara, bukan disungsepin ke bawah, bukan. Tapi dikasih bantal. Siapin bantalnya. Bilang sama tukang galinya, bikin bantal. Bukan yang bulat-bulat doangan. Bukan. Bantalin dia bantal. Buat tidur. Ini kan jangka segini kan lumayan. Ini susah. Coba ente tidur miring, coba lo tidur miring. Tidur miring tanpa bantal. Bisa nggak? Ya, tangannya sedekap begitu. Ya, miring ya, miring, tangannya sedekap. Bagaimana? Enak. Enak nggak? Subhanallah. Nggak enak. Itu masih hidup. Bagaimana kalau mati? Ya Allah, makanya bisa. Gimana caranya nempel begitu, kemudian ditengkurepin. Coba lagi. Ente terus kemudian bagaimana caranya? Karena ini begini, tangannya begini, susah. Ya. Kemudian bagaimana pipi bisa nempel? Begitu kan? Ya Allah, kasihan banget diginiin. Nyungkap sikit. Ya, begitu. Ya kan, nyungsep kan? Kasih bantal, siapin bantalnya. Bawa bantal. Itu penting. Ini yang nggak ada di pelajaran di orang penggali jarang mempraktekkan itu. Nggak dibikinkan bantal. Bantal itu penting. Ya, supaya biar dia bisa tidur nyenyak dalam kuburnya. Ya. Ente kalau tidur nggak pakai, coba tidur miring nggak pakai bantal aja nggak bisa. Itu masih hidup. Apalagi dia meninggal dunia. Ya kan ya? Kasihan. Paham ini? Begitu, jadi bikinkan bantalnya, siapin, taruh di sini bantal, tidur, enak, begitu. Bantalnya bukan bantal spring bed, bukan, ya bantalnya dari tanah, dari bantalin. Tidak boleh. Bantal dari tanah, tanah, tanah. Rida nggak boleh, rida siapa? Hancur. Paham ini ya? Nah, kemudian setelah dikuburin jangan diobrak-abrik lagi. Makanya ya harum nabsyul qabr. Diharamkan untuk menggali kubur yang sudah menjadi kuburan itu kecuali dia sudah hancur. Ya, tulang belulang sudah hancur baru boleh digaduk lagi. Kalau masih ada haram hukumnya. Paham ya? Nah, siapa yang mengetahui alul khibrah? Biasanya tukang gali kubur dia ngerti. Padahal kadang instingnya dia salah kadang. Ya, masih itu dikubur lagi, dikeduk lagi. Ya Allah, kasihan. Paham nggak? Begitu.
Nah, kemudian kalau memang itu kuburan pribadi, boleh dibikinkan kubah, ya boleh dimarmerin, boleh karena tanah pribadi, tanahnya dia. Tapi kalau seandainya itu tanah wakaf, tanah kuburan umum, maka hukumnya haram. Haram untuk dibikinkan atasnya itu dibikinkan tempat kuburan begitu. Ada hukumnya haram. Kenapa? Ya bukan tanah lu. Lu cuma cuma numpang untuk dikuburin. Itu buat umum. Ente nggak boleh mengkhususkan kecuali kalau ente tanah ente sendiri. Ya, ente beli tanah, ini buku kuburan saya, boleh. Nggak boleh. Kalau mau keduk ya izin sama lu dulu. Boleh nggak? Gitu. Paham nggak? Tapi kalau seandainya tanah itu tanah kuburan, tanah wakaf, maka nggak boleh dibikinkan dibangun-bangun seperti itu. Ada hukumnya haram. Bahkan bagi waliul amr ya yang memulai kepemerintahan, yang memiliki hak untuk kuburan tersebut, wajib menghancurkan. Hancurin itu. Ya, kenapa? Ini bukan tanah lo doang, Antong. Umum buat siapa aja. Jadi kalau seandainya di atas kuburan ada kuburan, boleh dengan syarat tadi. Kalau sudah al-bila, sudah hancur, lebur, tulang belulang orang tersebut, tidak menjadi masalah. Ya, makanya hatta di Tarim sana, di Tarim di Zambal, kadang ini kuburan, ya, kuburan kan ya, apa namanya itu, nisannya itu ada 3, 1, 2, 3, kadang ada 4, ya. Ada 4, 3 atau 2, 4. Kenapa? Keduk lagi, diatasin kasih orang. Kemudian udah beberapa tahun kemudian keduk lagi, kasih orang lagi. Biasanya keluarganya. Oh ini keluarga fulan, bin fulan. Coba kasih harus itu. Gak menjadi masalah, yang penting ditaruh lagi itu tandanya, nisannya. Ini bukan diambil kemudian dibuang, ada menghilangkan jejak. Loh, saudara saya kemarin dikubur di situ setahun atau 2-3 tahun yang lalu, kok hilang? Ya enggak? Biasanya kan begitu menghilangkan jejak namanya itu. Yang tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau ngeduk lagi boleh. Yang penting yang bawah ini sudah hancur semuanya, keduk lagi nggak apa-apa. Dan itu harus legowo. Silahkan monggo, nggak menjadi masalah kalau itu tanah umum. Tapi jangan dibuang nisannya. Kok di sini ada 2 nisan? Iya, ini yang pertama dulu 100 tahun yang lalu ada fulan bin fulan dikubur di sini, kemudian ada baru lagi fulan bin fulan di sini. Nggak menjadi masalah. Ziarahnya bareng. Bagus, nggak menjadi masalah. Keluarga besar. Begitu. Nggak menjadi masalah. Paham ini ya? Jadi cara menguburkan seperti itu. Kuburannya juga seperti itu. Kalau kuburan sendiri, monggo, terserah mau dibikin kubah, silahkan. Ya, silahkan mau bikin apa aja juga boleh. Ya, tapi kalau tanah wakaf, ya, maka itu hak punya orang banyak. Ya, begitu. Dan sekarang banyak orang-orang yang membuat tanahnya diwakafkan bukan buat kuburan. Ya, bahkan bukan diwakafkan, tapi digunakan untuk properti dan sebagainya. Sehingga tanah-tanah kuburan menyempit. Ya, penduduk makin banyak. Ya, tanah ladang menyempit. Begitu. Tanah ladang menyempit, kuburan semakin sempit. Ya. Ya Allah. Ala kulli hal. Nah, air mawar dan juga bunga. Gunanya untuk apa? Untuk mewangi-wangikan. Sebenarnya bunga itu, air mawar itu bukan di atas kuburannya, tapi di dalam kuburan. Biar wangi. Jadi malaikat mendatangi jenazah ini, wangi baunya. Bukan bau busuk. Jadi jenazah sebelum dikasih itu kasih bunga dulu. Ya, kasih bunga, setelah kasih bunga, tutup. Kasih air tuh. Jadi wangi. Kuburannya wangi. Bukan di atasnya doang. Bukan di atasnya dikucurin begitu doang. Emang nggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Tapi lebih manfaat ketika ditaruh di bawah.
Yang taruh di atas itu pelepah atau daun-daunan atau ranting-ranting pohon yang masih basah. Karena memang dia yastaghfir, memintakan ampun kepada orang yang di dalamnya selama masih basah. Kalau dia kering enggak. Paham? Jadi gunanya air mawar untuk wangi-wangian. Ya, wangi. Ya. Lebih afdalnya di bawah. Kalau memang enggak ya di atasnya enggak menjadi masalah. Boleh-boleh saja. Ya, untuk kuburan tersebut menjadi wangi, dan malaikat ketika datang kepada orang tersebut dalam keadaan wangi, senang malaikat. Itu aja. Gitu. Apakah ada manfaatnya? Ada. Nah, kalau saya menjadi kubur bagaimana? Setiap benda, ya, dedaunan, ranting dan sebagainya yang masih basah itu bermanfaat buat orang yang di bawahnya. Ya, yastaghfir li ahlil sahibil qabr, meminta ampun kepada orang yang dikubur di situ. Paham? Itu. Hukumnya sunnah, bahkan dianjurkan seperti itu. Ya. Kemudian dikasih tanda kuburan, dikasih nisan biar nggak ketuker, biar nggak ketuker, dan boleh dikasih tanggal karena sudah tahu, karena biar diketahui sudah berapa tahun dikubur, boleh dikeduk apa enggak. Gitu. Allahu alam. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, pertemuan terakhir, ya, akan kita bahas tentang masalah takziah, bagaimana hukumnya. Kalau ada orang meninggal dunia, bagaimana kita hukumnya mendatangi orang tersebut, ya, kepada orang yang bela sungkawa. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bishawab.